Oke, kita Iya, akan Pak. Baik. terima telepon dari teman-teman yang Muslim. Kita terima dulu Pak Sarul. Selamat malam Pak Sarul. Malam Pak Ya, Yusuf. malam Pak, silakan. Baik, sebelum saya ke Bu Lucy, saya ingin komen karena Bu Nakayama tadi membicarakan nama saya. Bu Nakayama, sepengetahuannya saya tidak pernah kepanasan terhadap kawan-kawan yang murtad ya. Tidak sama sekali. Dan Pak Lalu tadi mengatakan sekuat tenaga orang Islam itu ingin menarik kembali para murtadin ke dalam Islam. Tidak sama sekali. Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas la ikraha fiddin. Karena murtad itu udah Allah siapkan neraka jahanam gitu Pak. Jadi salah itu. Orang Islam coba-coba mencari atau menarik kembali siapapun yang murtadin. Baik, saya langsung ke Ibu Lucy. Bisa dengar saya Bu Lucy? Baik Pak, saya dengar Pak. Baik, saya tidak akan membantah dan menyanggah Ibu, apalagi mendebat Ibu. Baik. Ya, artinya apa? Saya hanya masuk pada ruang kesaksian Ibu. Baik. Boleh ya Bu ya? Baik Pak. Baik, tolong kalau ada suara yang lain di luar kita berdua, tolong kasih tahu jangan bersuara. Boleh Bu ya? Baik. Baik Pak. Baik, terima kasih. Tadi kalau nggak salah dengar saya, Ibu begitu marah terhadap mantan ustadz yang masuk Kristen. Iya Pak. Ya, sampai Ibu mengeluarkan kalimat, lo aja yang imannya lemah, lo aja yang imannya bisa dibeli. Bisa begitu, Bu? Betul. Ya, baik. Mudah-mudahan yang namanya Pak Abraham itu masih hidup ya. Kalau dia ngelihat muka saya, dia selalu dulu waktu saya masih suka ke Bali, kita suka ketemu, tapi dia tidak pernah mempermasalahkan pada saat saya maki-maki dia. Iya, saya tidak masuk pada marahnya Ibu, penolakan Ibu pada saat kemurtadan dia, tidak. Saya ingin masuk kepada inkonsistensi kesaksian Ibu. Ya baik, baik. Di situ Ibu begitu menolak, marah atas kemurtadan kawan Ibu itu, kan gitu ya? Iya, orang yang saya kenal Pak, bukan ya, kawan, orang yang baru saya kenal. Siapapun dia ya. Tapi di satu sisi gambaran inkonsistensi Ibu itu fakta, nyata. Pada saat Ibu berbicara mah, aku sementara Ibu masih bersuamikan dia, gitu ya Bu? Iya. Dan Ibu menjawab, silakan, yang penting kamu punya Tuhan, gitu Bu? Iya betul. Karena saya moderat Pak, saat itu memang. Saya tidak ingin bicara moderat, radikal ataupun apa. Kenapa inkonsistensi ini terjadi? Bapak mau bertanya kenapa? Ibu marah pada teman. Ya, apa inkonsistensi ini terjadi? Di satu sisi menyayangi suami Ibu, tapi Ibu merelakan suami Ibu menjadi murtad. Ya, kalau mau ditanya jawabannya ya saya tidak tahu Pak pada saat itu karena memang saya merasa tersulut panas perdebatan itu, akhirnya bukan karena yang Bapak bilang dia menjadi murtad, saya pada saat itu saya cuma bilang kenapa kamu bisa demikian? Ya karena kamu begini-begini yang saya bilang tadi gitu loh. Kalau masalah dengan suami saya, karena kan saya baru menikah, saya memang pada saat itu sangat moderat ya. Waktu itu pun kita menikah, saya tahu dia kan Islam, KTP-nya Islam Pak. Dan dia juga bilang memang saya dilahirkan dari keluarga Islam kata dia. Dia cerita, tapi saya Islam, cuma memang saya keluarga saya satu demi satu masuk Kristen katanya. Saya kan pacarannya nggak lama Pak, cuma 1 bulan saja. Saya paham. Saya tidak kemana-mana. Nah pertanyaan Bapak saya jawab cuma satu. Kalau Bapak tanya, saya tidak tahu jawabannya Pak. Karena saya memang yang saya lakukan, saya merelakan suami saya dan saya marah karena hasil perdebatan yang saya merasa kalah. Karena pada saat itu saya merasa kalah Pak. Karena saya merasa kalah, makanya saya tunjuk-tunjuk dia gitu. Jadi kalau Bapak bilang masalah konsisten, beda Pak, beda halnya dengan konsisten yang Bapak bandingkan saya konsisten dengan kenapa suami saya relakan. Karena pada saat itu suami saya mau mati Pak. Ya saya relakan dia didoakan secara Kristen, lalu suami saya juga izin.
Gitu. Oke Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Apapun Ya jawaban nggak Ibu apa-apa, saya juga, tidak terus mohon maaf lanjutkan. ya, bukan saya ketus, tapi saya Nggak memang apa-apa, begitu nggak ya apa-apa. Pak, terlalu diplomatis gitu. Betul, bagus, Gitu. nggak ada yang salah. Baik. Saya hanya butuh jawaban dan biar pemirsa paham, kan begitu Bu ya? Seperti Baik. apa Ya, keadaan jawaban Ibu saya pada saat seperti itu, Pak. Islam. Ya nggak apa-apa, tidak Baik. pernah akan saya sanggah. Dan yang berikut, pahamkah Ibu masih menyatu dengan orang yang tidak seagama dengan Ibu adalah sesuatu keharaman di dalam Islam? Pada saat Ibu Saya menyangkal menyangkal ayat itu, Pak. Karena iya, saya baik. berpikir, saya pernah Baik. berdoa ya baik. Kan itu memang ada Oke, ya oke. di dalam Islam. Kamu bersatu dengan ini. Saya tidak termasuk mengikuti ajaran itu. Ya, Menurut berarti- saya dalam Islam iya. saya, di Ya, dalam nggak apa-apa, Islam nggak saya, apa-apa. Ya. baik. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa gini, nggak usah diekspektasi. Cukup Ibu mengatakan saya tidak beriman kepada ayat itu, selesai urusannya. Kan Ya, begitu Bu? oke, baik. Nah, pemirsa Baik, juga betul. kita didik gitu loh Bu. Kita kan lagi emang Baik. mengedukasi pemirsa ini ya. Iya. Apapun Iya, jawaban iya, iya. Ibu, itu hak Ibu. Bukan ruang Iya, saya iya, untuk oke. mengatakan salah atau tidak. Ya, biar pemirsa yang menilai itu. Kan begitu Pak Yusuf ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Dan Iya, betul. saya tidak ingin masuk pada, sebetulnya saya mau bertanya sebetulnya, tapi karena melihat kondisi Ibu seperti ini, masih ada dua lagi sebetulnya pada saat ada yang Nggak apa-apa, menyentuh Pak. dada Tanyakan Ibu. saja. Nggak patut sebetulnya karena emang Ibu udah menolak ayat ya, terjadi inkonsistensi terhadap dua hal pada saat ada yang menyentuh dada Ibu, terus dia berjubah pakai lari tembus tembok, terus pada saat berjilbab. Ibu Dia nggak berjilbab, Pak. Dia nggak berjilbab. Bukan berjilbab, apa namanya, jubah. Jubah. Dia pakai baju jubah. Lalu tembus tembok, kan begitu Bu ya? Betul. Oke, itu pemirsa udah bisa menilai semua itu, dan lalu Ibu udah menolak ayat, lalu Ibu melakukan perbandingan terhadap Injil dan Al-Quran, benar Bu ya? Iya. Baik, jadi di situ saja saya mengedukasi masyarakat bahwa biarlah masyarakat menilai apa yang Ibu jawab dan keadaan Ibu kenapa sampai Ibu murtad. Ya gitu Bu ya, terima kasih Ibu Lucy. Ibu Lucy, Suara bisa apa dengar ya, saya? Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Baik, Ya, baik, terima Pak. kasih Bu Lucy ya. Mohon maaf Ya, kalau baik, Pak. ada Ya. tutur kata Nggak yang apa-apa, kurang Pak. berkenan ya. Baik. Oh, Terima tidak, kasih Pak tidak, Yusuf tidak. ya. Ya, Oke. semoga Allah memberkati ya, Pak. Baik. Malam. Malam. Iya. Salam sadar. Iya Pak Yusuf, salam kemenangan Pak Yusuf. Salam Pak, kemenangan. suaranya keresak-keresak. Sama saudara Suara saya. Pak Kece kresek-kresek Pak Kece. Kenapa ya? Coba mic-nya dicabut dulu Pak Kece. Iya. Coba, udah bagus. Belum Pak, belum. Masih terus. Oh, ada Aditya, biasa. Laptop saya cuma ada Aditya. Enggak begitulah Pak Kece. Nah, perlu dicurigai karena sering kejadian. Ya, kalau orang masuk kayak gitu, rasanya dicurigai ya. Karena dulu pernah ngaku dia. Ya. Curiga boleh. Tapi Handsetnya Pak, handsetnya diganti Pak. Dicabut dulu handsetnya Pak. udah cabut. Coba dipasang lagi Pak, pasang lagi handset, pasang lagi. Pakai handset makan. Gitu. Coba pakai lagi Pak, pakai lagi handsetnya. Oke, bagus nggak? Tetap nggak bagus Pak. Ada Aditya. Coba pakai handphone Pak. Bapak pakai handphone apa laptop? Laptop. Oh, coba pakai handphone Pak, pakai handphone aja Pak. Ini ada Aditya soalnya. Baru dicurigai itu Aditya. Ya. Ya, terima atau kagak karena pernah coba ngerjain. Makanya saya sendiri. Coba pakai handphone aja Pak, pakai handphone aja Pak Kace supaya suaranya bisa jelas. Oke. Pakai handphone aja Pak supaya suaranya jelas. Oke. Kita sapa dulu nih Ibu Abre, selamat malam. Shalom. Salam kemenangan. Shalom Pak Yusuf. Shalom Ya. Ibu Lucy. Salam. Terima kasih Shalom. Pak Kaci. Ya. Baik, Pak Kace Bu. sudah bisa dengar saya?
Oke. Kita sapa dulu nih Pendeta Aditya. Selamat malam, Pak Pendeta. Oke, selamat malam juga Pak Yusuf. Selamat malam Mbak Selamat malam. Lucy Darmawati, Mbak Aubrey, Kasih Karunia, dan Pak Aceh. Salam mempesona. Ya Pak, salam. Oke. Salam terpesona. Oke. Salam terpesona. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Yusuf Manebulu. Jujur, saya tidak tahu mau memulai dari mana ya. Soalnya saya tidak mengikuti videonya dari awal gitu ya. Jadi saya coba akan bertanya ke Mbak Lucy Darmawati ya. Iya Pak. Ini kan temanya itu artis tinggalkan Islam seperti itu ya. Baik. Sejauh yang saya ketahui, Bu Lucy Darmawati ini artis dangdut, atau artis sinetron, atau artis apa Mbak? Soalnya belum pernah saya jumpai Iya, nama artis saya Lucy Daiva Pak. Makanya kemarin kan pada saat saya isi form, saya bilang sama Pak siapa ya Pak ya yang WA saya bilang, Pak ini saya mau tulis nama asli saya atau nama artis saya, kan saya tanya gitu. Lalu nama asli aja. Kalau nama artis saya Lucy Daiva Pak, LUSY spasi Delta Alpha India Victor Alpha. Sekali lagi saya tidak mau menyombongkan diri, biar jangan berpikir saya mengaku-ngaku artis, tapi memang saya sejak tahun 93 ada di dunia entertain. Saya punya album di tahun 2003, saya sudah main sinetron. Tahun 93 itu saya sinetron pertama saya itu judulnya Si Buta dari Gua Hantu. Saat itu saya masih baru menjadi figuran bersama Oji Saputra dan teman-teman, dan alhamdulillah puji Tuhan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bersahabat dengan Mas Oji Saputra. Lalu berikutnya banyak banget sinetron juga film. Saya sudah membintangi 3 film Pak. Kalau misalnya teman-teman tidak kenal saya juga nggak apa-apa sih. Yang penting memang saya orang seniman gitu. Jadi saya sudah punya 1 album, film 3, sinetron sudah puluhan. Bahkan sampai saat ini saya masih tercatat masih main di sebuah production house besar yang orang susah untuk masuk di sana. Tayangnya di SCTV dan Indosiar. Oh, oke. Jadi gitu ya Pak ya, sudah menjawab ya Pak. Berarti artis jadul ya. Kalau Si Buta dari Gua Hantu itu pernah sih nonton film itu saya masih kecil Pak. Si Buta dari Gua Hantu itu saya masih kecil banget Pak, kelas 1 SMA. Itu baru-baru pertama kali saya bisa dikatakan saya belum jadi artis karena masih ikut-ikutan aja. Tapi saya benar-benar menjadi artisnya itu tahun 2003 Pak. Saya udah mulai sinetron 2003 bersama Mas Gari Nugroho dan Mas Hanung Bramantio. Saya dipercayakan beberapa peran di sana. Dan sampai akhirnya sampai saat ini saya masih jadi artis sinetron Pak. Ya, kita nggak bahas tentang artis ya Mas Adit ya. Kita bahas tentang Al-Quran. Ya, kita bahas tentang kebenaran yang ditemukan oleh Ibu Lucy ya. Betul. Silakan. Ya. Jadi nggak usah fokus ke artisnya. Jadi artis juga manusia Pak. Ya. Enggak, soalnya kalau sudah masuk Si Buta dari Gua Hantu berarti soalnya pernah nonton filmnya ya. Berarti termasuk Advent Bangun juga, Badi Prima di situ kan. Berarti film jadul ya. Bukan Pak, itu kalau ada suaranya Mbak. Oke, ya kayaknya artisnya audionya bermasalah ya. Sebentar. Yang sopan Aditya. Kamu bagaimana sih? Kenapa sih? Aduh, Marvel. Halo. Oh ya, udah nyala. Jangan begitu sayang. Maaf, dicabut Pak, soalnya jadi putus. Oke ya, Pak, satu lagi lanjut, pertanyaan ya. Oke, satu lagi pertanyaan soalnya karena memang saya tidak ngikut dari awal ya. Mungkin ada yang saya dapat satu. Mohon maaf Pak Yusuf mungkin benar juga Bapak ini nanya biar jangan berpikir channel ini hoax gitu ya, narasumbernya ngaku-ngaku artis. Ya Pak ya, jadi biar tahu ini loh, ini karya saya, biar tahu gitu loh. Jadi biar bukan saya mau membanggakan diri sebagai artis, tapi justru saya sebagai artis tuh nggak punya kehidupan yang membuat saya damai sejahtera. Iya. Albumnya gitu bisa disebutkan Ibu supaya mereka juga tahu. Album saya itu dulu jadi recycle Pak, jadi tua-tua keladi versi dangdut.
terus ada Bojoloro, Digilir Cinta, Cucak Rowo, sama satu lagi apa ya? Penari. Itu pada saat itu puji Tuhan, alhamdulillah pada saat itu ya memang lagi bagus-bagusnya lagi di mana-mana lah saya. Sampai sekarang alhamdulillah puji Tuhan saya masih dipercaya beberapa PH untuk saya main sinetron, Pak. Saya biasanya kalau peran tuh antagonis, Pak. Oh ya. Oke, satu lagi pertanyaannya Mbak ya. Baik. Tadi saya dapat poinnya itu katanya bisa berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Tadi itu kan ada cerita itu menantang Tuhan katanya Mbak, seperti itu ya? Iya Pak, salah betul, satu, ya, menantang, salah satu, dua dan Tuhan. 3. Oke, saya penasaran itu menantang Tuhan itu bagaimana sih Mbak? Apakah saya juga penasaran, kepingin menantang Tuhan juga gitu? Bagaimana sih ya? Apakah menantang Tuhan itu seperti ini mungkin maksudnya ya? Soalnya saya ingin menantang bukan, juga Pak. Kalau memang Pak Yesus Tuhan, saya mau ajak duel atau sering gitu loh. Itu aja sih. Enggak apa-apa Pak. Bapak boleh katakan demikian. Tuhan itu bisa jadi apa aja Pak. Bapak mau tantang Tuhan Yesus, bahkan pendeta Daud Tony ya Pak Yusuf ya. Daud Tony aja nantang Tuhan Yesus. Dia bisa loh, dia dukun hebat, dukun santet luar biasa. Dia bisa. Bapak mau tantang Tuhan nggak apa-apa Pak, nantang aja. Saya anjurkan Bapak tantang Tuhan. Bapak mau tantangnya gimana? Nggak apa-apa. Kalau saya kan tantangnya baik. Kalau saya tantangnya baik Pak, karena pada saat itu saya tantang mau membuktikan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhannya orang Kristen tuh benar. Jadi coba buktikan sama saya. Nanti Bapak bisa lihat lagi kesaksian saya di awal tadi. Jadi saya tuh menantangnya bukan secara frontal mau ngajak berantem, enggak sih Pak. Nantangnya lebih kepada tunjukkan kebenaranmu dan buktikan kalau kamu itu Tuhan gitu loh. Dengan satu keajaiban yang akhirnya saya oke. Dan tanpa saya sadari Tuhan tuh membuktikan. Tapi saya sebagai manusia kadang-kadang lupa. Pada saat kita berjanji dan Tuhan menepati. Jadi saya anjurkan Bapak, yuk Pak tantang Tuhan Pak. Begini, ini tadi kan kalau tidak salah kan biasa ceritanya hampir mirip ya. Biasanya ketemu Yesus gitu Mbak ya. Biasanya yang nantang itu ketemu Yesus dalam mimpi atau gimana Mbak. Sekali lagi saya mohon maaf karena nggak nonton dari awal tadi. Kalau gitu saya sarankan Bapak nonton dulu dari awal ya. Kalau saya cerita lagi kan nanti balik lagi. Oke, berarti benar ya kayak cerita-cerita yang sebelumnya. Biasanya kalau kesaksian di Pak Yusuf Menebulu biasanya kan mereka itu bermimpi didatangi Tuhan Yesus, ketemu dalam rupa rambut gondrong. Saya dibawa Tuhan ke surga Pak. Oh, saya dibawa Tuhan ke surga Pak. Saya dibawa Tuhan secara Aditya, saya juga nantang Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Beda dengan Alo SWT. Saya sampai kejar sampai Mekah, saya nggak pernah ketemu dengan Alo SWT. Karena SWT itu hanya batu, Hajar Aswad. Iya, makanya saya ikut Yesus karena saya sudah tahu bahwa Alo SWT itu ternyata ditujukannya kepada batu, Hajar Aswad. Begitu, Dit. Jadi makanya doa kamu nggak bakal dijawab kalau panggil-panggil Allah itu. Kalau SWT itu adalah batu hitam. Iya, Alo Aswad maksudnya SWT, makanya ditaruh SWT gitu. Alo Aswad. Iya, iya. Alo SWT. Jangan dipotong dulu lah. Nanti donasi kalau dipotong kayak gini. Begini, Mbak Lucy Dharma, Mbak tadi digendong oleh Yesus itu di dalam mimpi atau di dunia nyata, Mbak? Di dunia nyata Pak, pada saat saya habis disiksa ibu saya karena saya masuk Kristen, bukan waktu itu saya nggak masuk Kristen loh Pak. Jadi saya mulai suka ikut-ikutan ke gereja, terus mulai suka. Jadi pada saat itu saya masih masih mencari kebenaran. Jadi saya tidak bilang saya masuk Kristen pada saat itu. Tapi ibu saya tiba-tiba datang ke rumah dan melihat ada salib dan gambar Yesus karena suami saya yang izin pasang, ya kan. Dari situlah saya dianiaya sama ibu saya, dipukulin ya. Singkat cerita saya dibawa keluar. Jadi saya digendong secara saya berpikir gini loh, saya aja bisa ngomong sama setan, masa Tuhan aja nggak bisa ngomong sama saya? Karena saya sebelumnya Pak, saya biasa ngomong sama hal gaib. Jadi setelah saya oke saya percaya gitu. Ya memang benar Bu, Ibu tuh bisa ngomong sama setan ya, betul itu. Tetapi perlu dicatat Tuhan itu bukan setan, Bu, itu jangan jadi masalah. Jadi kalau disamakan, Ibu itu bisa ngomong sama setan, maka Ibu akan ngomong sama Tuhan, ini kacau ya. Karena Tuhan itu bukan setan, itu satu.
Terus Ibu Loh, tadi saya mengatakan tidak bilang begitu. Tuhan itu setan, Pak. Saya tidak bilang Tuhan setan. Saya bilang, Hati-hati suka saya bilang, mempelintir. saya Hati-hati, saya bilang, waspada. saya bilang, saya aja bisa ngomong sama hal gaib. Kasarnya setan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang kamu sembah itu, yang sekarang saya sembah menjadi saya mengenal dengan nama Yesus, kenapa nggak bisa ngomong sama saya? Karena dulu terlalu jauh Allah saya, Pak. Terlalu jauh untuk saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harus pakai loudspeaker diteriakinnya. Angan-angan. Dengan saya tantangin ya Pak. Makanya saya tantangin, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan saya bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala yang dulu saya kenal cuma Allah SWT itu, Pak. Tapi akhirnya setelah saya mengenal, oh ternyata Allah itu memang hidup. Dulu pun saya bilang gini, lu gila lu, masa Tuhan jadi manusia? Saya pun sama, Pak, marah sama terutama ya suami saya karena dia Kristen kan. Saya marah, Pak, bapak-bapak semua. Saya bilang, lu gila lu ya, manusia bisa jadi Tuhan. Iya kan, saya bilang begitu, manusia bisa jadi Tuhan, mana bisa? Terus secara logika, setan aja bisa berubah-ubah jadi manusia, bahkan dia berubah diri bisa jadi Tuhan. Apalagi Tuhan yang punya kuasa luar biasa. Cuma jadi manusia, jangan jadi manusia, jadi batu, jadi apapun dia bisa. Dia lebih di atas Tuhan, itu lebih di atas setan gitu loh, Pak. Oke, mungkin saya enggak usah berdebat sama Ibu ya. Tapi enggak, saya juga enggak berdebat sih, Pak. Ya, saya begini, cuman begini, Bu, masalahnya ya ketika Tuhan jadi manusia itu justru maha kuasanya Tuhan itu hilang, Bu. Kenapa Mbak ya? Kenapa saya bilang saya katakan Tuhan itu maha kuasanya hilang ketika dia jadi manusia? Karena ketika dia jadi manusia menahan rasa ngantuknya sudah tidak bisa gitu loh. Jadi maha kuasanya hilang Tuhan itu. Karena memang pencipta dengan yang diciptakan pasti berbeda. Justru kalau tidak nampak Allah SWT tidak maha kuasa, Adik. Arogi kamu harus jalan, Adik. Dia tidak ngajak berdebat, tapi memberi pernyataan Pak Kece. Itu Allah yang tidak maha kuasa. Akhirnya Aditya ditipu sama orang Arab, suruh nyembah batu ke Arab ke sana. Ini fakta loh, saya ngalami, bukan saya menjelekkan Islam, tapi ini fakta. Setiap tahun digiring-giring supaya orang menyembah ke sana. Untuk devisa sebenarnya kalian dari ditipu satu negara, gitu. Hanya memperkaya satu negara loh. Iya. Memperkaya satu negara. Makanya gila loh, seluruh dunia ke sana ngapain? Padahal lu bisa doa sholat doang di rumah kok. Istilahnya. Pak Kece, waktu sampai di sana ucapkan apa Pak Kece? Waktu sampai di sana itu kan ada hadisnya. Ada hadisnya Sahih Bukhari nomor 428. Allah telah menurunkan wahyu kepada saya. Nah, di sini disebutkan lagi, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Tuh, jadi Muhammad tuh sebelum diutus itu dia memberi salam kepada Muhammad, batu hitam itu. Pak Kece, gantian Aditya, gantian. Ini lama ini. Sedikit lagi. Aksen dan ya Pak Kece nih, Pak Kece. Waktu kita sampai ke sana Pak Kece, kita keliling itu kan, ayo kita ucapin apa Pak Kece? Aku telah datang. La syarika laka innal hamda la syarika laka. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Kata batu itu, kapan saya manggil ngomong juga nggak bisa. Ini orang-orang yang seperti ini nih, yang menurun reputasinya channel Pak Yusuf Manubulu ini. Ini channel Pak Yusuf Manubulu ini sudah. Kamu jangan monopoli, Pak Yusuf, gantian bicara Pak Yusuf, jangan Aditya terus Pak Yusuf. Kami juga perlu bicara. Ini justru gini, kasih karunia aja diturunkan aja Pak Yusuf. Kasih karunia turun aja. Kenapa takut Aditya? Kita kan saudara. Ya, jadi ini mereka ini tidak menurunkan channel saya, justru mereka itu berbicara kebenaran, Pak Adit, supaya yang lain pada terbuka, pada paham kebenaran itu harusnya dimengerti oleh semua manusia. Jangan hanya kebenaran itu hanya ditulis dalam huruf-huruf, masuk dalam buku, apalagi dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang beriman. Itu kan sayang sekali kalau kebenarannya seperti itu.
Perbedaan Gitu, Pak. mualaf dan murtadin, bapak-bapak semua. Perbedaan, mohon maaf, minta waktunya sedikit. Perbedaan mualaf dan murtadin, kan tadi bapak Pak Kece ya selalu bilang pasti sama nih kesaksiannya ketemu Tuhan. 80% orang Kristen yang dari Islam pasti kesaksiannya bertemu dengan Tuhan. 20%-nya itu karena ikutan pasangan, ikutan teman, ikutan. Tapi kalau mualaf, apakah pernah dia bertemu dengan Allah? Nggak pernah. Nah, murtadin itu mengurangi radikalisme. Kalau mualaf justru malah jadi teroris. Pak Aceh, ini pertanyaan untuk saya. Penjahat. Oh, diamlah. Nah, Pak Aceh, diamlah nanti. Membenci, mengiri hati. Pak Aceh, mohon maaf, saya bertanya tadi. Pak siapa tadi? Saya salah. Barusan siapa Pak? Aditya. Oh ya Pak Aditya. Ya silakan Pak Aditya. Silakan. Oke, kalau saya dengar cerita tadi kan bahwasanya Mbak itu meninggalkan Islam itu kan karena ada rasa kecewa terhadap mantan suami Mbak ya, seperti itu ya. Oh enggak Pak. Oh enggak Pak. Enggak Pak. Enggak ya. Bahkan saya tidak bilang ada mantan suami loh. Ya ini resikonya kalau saya ya memang sorry sih karena saya sudah nonton dari awal. Oke lah begini. Okay. Saya tidak ada bilang mantan suami. Ya, memang begini Mbak, dalam Islam itu seseorang itu tidak akan dibiarkan beriman begitu saja gitu loh. Karena apa? Setiap orang yang mengaku beriman itu pasti akan diuji. Ya diuji dari ya punya harta banyak juga ujian, ya kan? Miskin juga ujian. Anak, istri, suami itu ujian semua Mbak ya. Terlepas bagaimana kita bisa menerima ketetapan sang pencipta itu tadi gitu kan. Soalnya terkadang harapan kita itu kan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, kenyataan gitu. Akhirnya kalau kita terlalu berharap dan tidak sesuai, akhirnya kita menyalahkan sang pencipta, kan demikian Mbak ya. Enggak Pak. Tidak, gini aja Pak Aditya. Sepertinya kita berdebat percuma karena Bapak tidak tahu isi dari kesaksian saya. Jadi saran saya Bapak masuk lagi nanti di kesaksian saya. Yang kedua bila Pak Yusuf mengizinkan saya, Bapak tonton dulu kesaksian saya dari awal sampai akhir. Baru Bapak bisa masuk. Bila perlu Bapak masuk ke channel YouTube saya ya Pak. LUSY Daifa. Jadi kita bisa bukan berdebat namanya. Bapak bertanya sesuai dengan apa kesaksian saya. Bapak aja tadi saya sudah salah. Saya kecewa sama mantan suami. Enggak ada loh, enggak ada kesaksian di situ. Dulu sih. Terakhir Pak. Itu bahasa menyelipkan, melintir sebenarnya, Bu Lucy. Itu perkataan mengenai mantan itu sebenarnya jebakan. Makanya harus hati-hati mendengarkan orang-orang Islam itu suka begitu. Hanya kalau hati-hati kita waspada ya. Baik. Yang pertama dia bertanya itu tujuannya menggiring atau nanti supaya memunculkan kata-kata yang menista. Kemudian dilaporkan, itu tujuan mereka. Kebanyakan seperti itu. Iya Pak. Hati-hati kita. Pak Adit ini dia sudah dengar dari awal Bu, cuma dia sengaja aja untuk supaya gitu. Dia punya celah untuk ini sedikit mengalihkan topik. Gitu. Baik. Untuk mendiskreditkan dan mengalihkan topik, maka mesti waspada kita. Baik. Kelakuannya kan memang sudah dari sono. Begini Mbak Lucy. Karena nabinya Aditya ini dikerumuni jin, jadi dekat dengan jin. Jadi mengajarkan begitu juga Pak Kece. Mengajarkan begitu juga. Ada ayatnya. Ada ayatnya surat 72 ayat 19. Oh iya. Jadi Quran surat 72 ayat 19 di situ dikatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin. Jadi saya berbicara itu bukan merendahkan, bukan menghina, tapi baca Quran, begitu. Betul Pak. Betul. Mohon maaf, ini Pak Aditya Islam dari lahir ya Pak? Bapak Islam. Oke, Islam dari lahir. Alhamdulillah. Baik, saya tanya kenapa Bapak Islam? Ya karena memang siapapun dia ya, yang lahir, baik dia itu yang lahir dari yang kebetulan keluarga orang tuanya Muslim, dan mereka juga yang lahir dari non Muslim, ketika dia lahir dia itu statusnya Muslim, bersih, suci. Ketika dia meninggal saat masih belum balik. Tenang, oke, bentar bapak-bapak, biar saya bertanya. Di sini orang intelek loh, Dit. Pak Kece, nggak apa-apa Pak Kece, kita dengarkan saja. Karena waktu saya Muslim, saya pun dipertanyakan seperti ini. Bapak silakan lanjutkan jawabannya, nanti saya jawab juga jawaban saya pada saat saya jadi Islam.
Waktu saya jadi muslim saya dipertanyakan yang sama. Lalu Pak? Jadi intinya Bapak kan saya tanya, kenapa Bapak Islam? Karena keluarga saya lahir dari keluarga Islam, begitu kan? Betul gitu ya Pak ya? Berarti kalau Bapak dilahirkan dari keluarga yang tidak punya agama, Bapak pun tidak punya agama. Bapak lahir dari keluarga Hindu, Bapak jadi Hindu. Bapak lahir dari Kristen, Bapak jadi Kristen. Pertanyaannya, Bapak sudah diislamkan kembali apa enggak? Oke, begini Mbak ya. Nah, lo. Iya Pak. Aduh, Pak, ini istri saya sampai. Nah, lo. Diam dulu Pak Aceh. Bisa diam nggak Pak Aceh? Enggak Pak, ini saya dulu Pak. Saya juga benar Pak. Saya begitu ya. Waktu saya mencari Tuhan ya. Saya kan kalau ada sinetron para pencari Tuhan, saya termasuk para pencari Tuhan. Dan suatu saat ada guru saya berkata demikian. Pertanyaannya sama. Bukan orang Kristen loh. Abah yang saya panggil Abah. Orang Bandung, kenapa kamu Islam? Nah saya tanya lagi Bapak, lalu Bapak jawab seperti saya pernah katakan demikian. Ditanyakan lagi, kalau begitu kamu udah diislamkan kembali apa enggak? Istilahnya kalau orang Kristen dibaptis Pak. Makanya saat itu saya pun sampai dibaptis secara Islam, karena memang saya merasa iya ya, kalau gue lahir dari orang nggak punya agama ya gue nggak punya agama. Kalau aku lahir dari Kristen ya aku nggak Kristen, demikian. Nah, pertanyaannya kembali. Masalahnya Adit belum diislamkan lagi, Bu Lucy. Adit ini belum diislamkan lagi, belum pernah masuk Islam dia, nggak ngerti cara-caranya. Bisa Begitu. diam dah orang satu ini ya, susah sekali. Mohon maaf Pak Adit, nggak apa-apa Pak. Ini saya pertanyakan ke Bapak supaya Bapak tetaplah pada iman Bapak. Cuma saya perkatakan demikian, kalau Bapak memang benar-benar seorang Islam, Islamkan diri Bapak lagi. Caranya gimana? Tanya ustadz-ustadz dan Pak Haji yang lain. Gimana, apa itu namanya Islamkan kembali? Katanya sih ruqyah namanya. Tapi ruqyah itu kan mengobatin orang-orang yang sakit ya Pak. Oh salah ya Pak, gimana Pak Aceh? Diislamkan lagi di Sibgo namanya. Oh di Sibgo, iya baik. Oke begini aja, karena itu ada di surat 2 Al-Baqarah ayat 138 di Sibgo, diislamkan lagi. Baik. Nah, benar kan ya Pak ya? Berarti walaupun dia orang Islam, harus kau Islamkan kembali, sama halnya seperti orang Kristen. Kristen dari lahir, kalau dia belum terima Yesus dan belum dibaptis, belum bisa dikatakan warga kerajaan Kristus, begitu ya Pak ya? Oke, iya Pak, benar. Pak, ya. Pak Kece, saya mau tanya Pak Kece. Itu teman saya kan ada sebentar Pak Aditya. Teman saya kan baru terima Yesus juga Pak Kece, kemudian tahu keluarganya kan. Dia dipaksa sholat taubat. Artinya apa Pak Kece? Sholat taubat itu adalah sholat minta ampun. Oke Mbak, jadi sholat berhenti. Tobat itu kan berhenti, tobatan nasuha. Walaupun tobatan nasuha juga masih mudah-mudahan diampuni. Tapi dia tidak lakukan Pak Kece, dia tetap tidak ucapkan syahadatnya. Oke Mbak Lucy Darmawati, begini, karena saya ingin diskusi dengan Anda lebih panjang lebar, mungkin lain waktu saya masuk ke channelnya Mbak ya. Karena ini ada dua orang ini susah sekali dikontrol ya, padahal saya ketahui mereka berdua ini sudah dewasa juga ya, tapi tidak apa-apa lah. Inilah kamu ini Aditya, kamu mau kuasai channel ini, kamu doang yang bicara di sini. Memang kamu ini. Dit, ini waktu-waktu ini sudah akhir loh. Corona di sekeliling kalian, hati-hati, harus tentukan masuk neraka atau surga. Yang menurut Quran yang bisa masuk surga itu mengikuti Isa Al-Masih. Itu ayatnya jelas, surat 3 Ali Imran ayat 45 dan 55. Sedangkan Muhammad itu tidak kenal Allah. Bagaimana mungkin dia mau masuk surga? Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak pernah berjumpa dengan Allah. Begitu. Jadi hadisnya juga sangat jelas. Ini hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 259. Di sini Muhammad bertemu Allah tapi bohong. Bagaimana? Begini Mbak, kalau saya begini Mbak ya, Mbak Lucy Darmawati, kalau sama orang-orang kayak gini itu kalau bagi saya ya hanya sampai aja ya. Tidak begini, Pak, dia memberikan kebenaran. Bapak juga sebenarnya paling tidak mereka memberikan masukan, Bapak terima. Enggak, soalnya kita sudah tahu Mbak, rekam jejaknya orang-orang seperti Pak Aceh kita sudah tahu Mbak. Itu yang jadi masalah ya. Karena apa ya? Masalahnya Aditya tidak bisa baca Quran, takut dites sama Muhammad Kaceh baca Quran di sini. Baca ukurannya belepotan, bagaimana mau mengerti artinya? Kan begitu. Bacanya saja udah belepotan. Syahrul kenapa nggak mau debat dengan saya S2? Takut disuruh baca Quran, makanya ketika Muhammad Kaceh masuk kabur dia. Begitu. Takut. Ya seperti itulah Mbak kualitasnya ya. Jadi begini ya.
maksud saya Pak itu Adit orang harus belajar untuk buka hati, Pak Adit. Jadi supaya apa? Supaya kebenaran itu bisa masuk. Kalau Bapak bagaimana, Pak? ngotot terus, kalau Bapak ngotot Pak, terus dengan apa yang Bapak pahami, itu kan membuat Anda rugi sendiri. Belajar untuk mendengarkan orang lain. Siapa tahu ada manfaatnya. Bahkan tadi saya dengar Anda mau Disimpan nantang saja. Tuhan Yesus, ya. Anda mau nantang Tuhan ya, Yesus, ya, silakan. Silakan coba. ya, Kalau Pak. Anda berani malam ini, coba tantang Tuhan Yesus. Kalau memang dia Tuhan Ya. yang benar, tantang supaya muncul di depan Anda. Anda akan buktikan pada malam hari ini. Asal Anda jangan gemetar ya kalau ketemu Tuhan Yesus. Asal benar-benar memang mencari kebenaran, Pak Yusuf. Tapi kalau cuman Iya. ya itu sih nggak bisa. Nggak apa-apa. Dia mau Ngolok-ngolok. cari, dia mau mengolok-olok atau mau apa, silakan tantang Tuhan Yesus. Kalau memang Anda ingin membuktikan dia Tuhan yang benar, ya. Saya justru menyarankan untuk Iya. Anda lakukan itu. Anda lakukan, silakan. Benar-benar, Pak. Haleluya. Pak, mohon maaf ya, Bapak Daud Tony itu menantang Tuhan Yesus, dia gila Pak 1 tahun Pak. Benar nggak Pak? Jadi begini. Dia nantang Tuhan Yesus loh. Begini, Dia sebagai akhirnya tanda dia orang gila. beriman, ketika Pak, nyebut ini, nama Pak. Yesus bergetar hatinya. Karena memang tertulis di Quran, innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Nah, Adit itu belum bergetar menyebut nama Yesus. Iya. Nah, kalau saya mendengar nama Yesus bergetar seluruh tubuh saya, hati saya. Nah, itulah orang beriman sesuai Al-Qur'an. Yang jadi ya, oke ya, begini Pak, habis ini saya turun Pak ya. Ya begini. Iya. Kita beriman itu bukan hanya karena berhalusinasi seperti itu ya, lebih belajar kepada kitab suci itu sendiri Mbak ya. Itu aja sih. Karena apa? Karena baik di dalam Al-Quran maupun dalam Bible, posisi umat Islam itu jelas ya. Ketika mereka itu yang Kristen. Mohon maaf Pak, mohon maaf, boleh saya tahu posisi umat Islam yang jelasnya mana Pak? Posisi umat Islam yang jelas yang bagaimana Pak? Itu kan ayatnya kalau Mbak tahu di Bible enggak? ada posisi umat Islam. Mohon maaf Mbak Pak, tahu- sebentar ya. Posisi umat Mbak Islam tahu yang mana begini. Pak yang jelas? Dit, Dit. Pak, saya pamit Pak, nggak bisa saya Ada diskusi. Sunan Abu Daud nomor 4580. Di sini kalau untuk mendapat pahala di Islam itu harus bunuh cicak 1 kali pukul, 70 pahala tuh dapatnya. Ya, Itu dia Pak Kece. Betul Pak Kece. Bunuh cicak aja, Dit. Udah banyak pahala nih. 1 kali pukul dapat 70 pahala, Dit. Udah bunuh cicak aja. Sebagaimana hadis Abu Daud. Ya Mbak, Aduh. sorry Mbak ya, Mbak Iya, Pak. Lucy Darmamatis. Ya mohon maaf Mbak ya, saya Aditya, dengar di sini. Enggak Pak. Aditya daripada lu sholat, mendingan lu bunuh cecak aja deh Aditya. Jangan keluar dulu. Iya. Oke Pak Yusuf, terima kasih atas Aditya jangan waktunya keluar ya. dulu. Ada hadis ini. Jangan keluar dulu, Dit. Jangan keluar dulu, Terima Pak. kasih atas Udah. waktu. Ada Terima hadis kasih. ini. Ada Jangan keluar hadis. dulu, Pak Adit. Iya. Tadi jangan Bahkan keluar memang dulu, Pak. kadang-kadang Pak Adit. kadang-kadang Bapak saudara-saudara kita, saudara-saudara ini yang kadang-kadang memang dibutakan sama saudara-saudara kita yang masih di seberang ya, di mana sumber Haleluya. hatinya itu belum dibuka. Mereka sedari kecil ini bahasa yang dasar aja. Mereka tuh pasti tahu, kecuali mereka nggak ngaji ya. Kalau saya tuh dari kecil udah ngaji-ngaji Pak. Jadi saya tahu. Saya tahu, saya nggak. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak sekarang nih nggak bakalan tahu karena mereka nggak tahu pengajian kan, nggak tahu ada ngaji-ngaji gitu kan, nggak ngerti. Muhammad ya belajar Islamnya dari siapa? Itu aja sejarahnya. Muhammad itu belajar Islam dari Al-Buhairah yang adalah seorang pendeta. Waraqah bin Itu semua Naufal. tahu. Ya kan Pak? Waraqah bin Benar nggak, Naufal Pak? itu. Iya, benar. Itu dia belajar dari seorang pendeta yang notabene adalah pamannya Siti Khadijah. Benar nggak Pak? Iya, benar. Waraqah bin Naufal dia. Nah, Pendeta. lalu dia belajar apa? Belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Alkitab. Karena pada saat itu kan Al-Quran belum ada. Nah dari situ aja, hal yang sepele kecil saja, itu yang diselubungkan. Saya terbuka, setelah selubung saya terbuka itu loh Pak. Saya juga sama, makanya saya kalau menangani orang-orang seperti Pak Aditya nggak apa-apa, ayo kita berdebat. Tapi kiranya dia beri masukan, saya dengar, saya beri masukan, dia dengar. Iya, betul Ibu. Cuman memang mereka menutup ini ya. Mereka, si Adit sudah keluar Bu Lucy. Oh udah keluar, baik. Ya, Itu aja, yang kadang-kadang saya masuknya begitu Pak, hal sepele aja.
Saya tanya, kamu tahu gak dulu Muhammad belajar agamanya dari siapa? Mereka nggak tahu, karena mereka nggak ngaji. Jangankan saya suruh baca alif lam mim alif bata saja mau, tanya aja itu, tahu gak? Berarti dia nggak ngaji. Ya. Iya, logika Kadang-kadang yang mereka dekat itu mau saja berdebat, saya. tapi nggak tahu apa namanya, nggak tahu belakang. Iya. Gitu ya Pak Belajarnya di Gua Hira belajarnya. Iya, Jadi begini Bu Lucy. Sekarang saya koar-koar bahwa Muhammad dekat dengan jin, tidak ada ulama yang protes. Dalam hatinya iya juga yang disampaikan Muhammad Kace gitu. Jadi Muhammad ini sebagaimana dikatakan hadis Sahih Muslim nomor 1043, di sini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya saya diperintahkan untuk memerangi orang yang ketinggalan sholat Jumat. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami, kemudian kusuruh untuk membakar rumah-rumah orang yang ketinggalan sholat Jumat. Makanya hati-hati, jangan sampai sholat Jumat ketinggalan. Ini ada perintah Nabi ini, hadis Sahih Muslim nomor 1043. Ketinggalan sholat Jumat aja sudah dibakar rumahnya. Nah, ada lagi Sahih Bukhari hadis nomor 608. Ya, Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk azan, dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin salat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, orang lain disuruh salat, Muhammad sendiri malah membakar rumah orang. Nah, ini jalan-jalan, kan gitu. Jadi disinilah kebongkar semuanya ya. Ada hadis satu lagi, Sunan Nasai nomor 839. Ini jelas suratnya, silahkan cek di Google. Sunan Nasai. Di sini dikatakan singkatnya aja, seseorang untuk menjadi imam sholat orang-orang. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah dengan membakar rumah-rumah mereka. Jadi sangat nyata ketika Muhammad Kace menyampaikan penginjilan di Uber-Uber, dikejar-kejar. Karena apa? Kalau semuanya murtad, nanti yang ke Mekah nggak ada. Iya. Jadi dia bisa ke arah berhenti. Nah itu, yang anehnya orang Indonesia lagi, saudara lagi yang mengejar-ngejar saya, gitulah. Jadi kasihan nih orang Islam ini. Untung sekarang ada undang-undang Pak Kece ya, ada peraturan ya, ada polisi ya. Iya. Oh, kalau nggak ada, kebakar semua orang ya Pak. Hancur. Sholat Jumat dibakar semua. Telat Jumat aja dibakar rumahnya. Pak Kace, mohon maaf, saya boleh bertanya Pak Kace. Saya pernah baca, saya pernah baca lah sebuah artikel, saya dapat gitu. Saya baca itu pun saya dapat dari ilmu-ilmu orang Islam gitu. Saya nggak tahu lah, Tuhan tuh kadang-kadang tunjukin saya hal-hal yang akhirnya saya terbuka. Nah, salah satunya adalah bahwa Muhammad itu matinya diracun. Oh iya, saya lupa itu di Khaybar. Ada hadisnya sebentar. Matinya diracun dan pada saat dia mau mati sakratul maut, kan sahabatnya nanya, bentar ya Pak, sahabatnya nanya, Bapak yang tinggal luruskan. Sahabatnya bertanya, wahai Habibi katanya, ya Habib, apakah engkau akan ke surga? Kata sahabatnya. Ya, apakah engkau akan ke surga ya Habib? Muhammad sendiri bingung jawabannya. Aku tidak tahu, katanya. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku mau bertemu sahabatku. Siapa sahabatnya? Isa Al-Masih. Dia bilang sahabatnya Isa Al-Masih yang sekarang berada di surga. Nah, pertanyaan saya adalah buat buat teman-teman yang di sana di seberang, lah Nabi Musa aja nggak yakin masuk surga apa enggak? Nah, saya pertanyakan lagi sama Pak Kace, tolong dijelaskan dengan hadisnya, Pak. Iya, silakan. Yang mengenai ini ya, mati diracun ya. Selamat ya, Pak, malam, ya, mati diracun. Pak Yusuf Manubulu. Selamat malam, Pak Yusuf. Sebentar Pak Matias. Selamat malam Pak. Sebentar ya. Ini Pak
Ini Ibu Lucy bertanya ke Pak Kaceh, itu Muhammad sendiri tidak yakin kalau dirinya masuk surga. Nah, bagaimana itu Pak dengan umatnya? Kan itu tadi Ibu Lucy sudah menyebutkan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa Muhammad tidak yakin kalau dia akan pergi ke surga. Bagaimana Pak pemahaman Bapak selama Bapak mengikuti Muhammad? Ya, memang tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Jadi yang jelas Muhammad tidak tahu nasibnya. Begitu. Iya. Ada di hadisnya mana ya, belum ketemu nih saya. Enggak apa-apa Pak. Jadi kalau Muhammad kita ini jadikan PR. ada di Al-Qur'an surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Di situ dijelaskan bahwa Muhammad itu bukan Rasul yang pertama di antara Rasul. Aku tidak tahu apa yang akan perbuat oleh Allah kepadaku juga padamu. Aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Jadi adanya Muhammad itu hanya memberi peringatan kepada umatnya. Untuk menentukan dia masuk surga atau tidak bisa dia. Karena dia bukan berasal dari Allah. Dia hanya mengaku-ngaku, ya. Nah ini hadisnya jelas. Dia memerangi manusia. Aku dipilih, hadis Sahih Muslim nomor 30. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku. Jadi Khaybar itu diserang oleh Muhammad, sebenarnya bukan perang Badar. Nah, oleh karena itu setelah Khaybar diserang, ada perempuan Yahudi yang diambil istri oleh dia, kemudian dia memberikan hadiah kepada Muhammad, yaitu kambing yang sudah diracun, begitu. Jadi diracunnya di Khaybar itu, karena Muhammad menyerang Khaybar dan sampai meninggalnya dia karena racun, begitu. Pak Aceh, mohon maaf. Makanya sampai sekarang umat Islam paling benci kepada Yahudi. Makanya ketika Israel perang minta bantuan ke Indonesia, itu karena dia sangat benci. Kebencian itu gara-gara nabinya itu diracun, begitu. Pak Aceh dengar saya? Silakan, ya, silakan. Itu hadisnya sudah ada di layar Pak Aceh. Hadisnya sudah ada di layar. Oke, ini hadisnya Pak. Ini hadisnya Pak. Saya tidak bisa lihat Pak. Karena saya pakai handphone kecil-kecil jadinya Pak. Oh ya. Pak Aceh pakai pakai laptop bisa dibacakan. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Subah dari Hisham bin Said, dari Anas bin Malik radhiyallahu, bahwa ada seorang wanita Yahudi yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seekor kambing yang telah diracun oleh beliau, lalu beliau memakannya. Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging tersebut dan dikatakan, tidak sebaiknya kah kita bunuh saja? Beliau menjawab, jangan. Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun tersebut pada anak lidah Rasulullah. Ya, seperti itu bunyinya Pak Aceh. Iya benar. Nomor berapa itu lupa saya nomornya. Ada nomor di situ? Ya. 24. Apa Sahih Bukhari ya? Ya. Sahih Bukhari 24 ya. Tes monitor, terdengar suara saya, mohon maaf. Iya Pak. Ya. Pak, mohon maaf, izin saya ke toilet sebentar, boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, sebentar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sebentar. Oke. Ya, lanjut. Oke, silakan Pak Madia. Selamat malam Pak Madia.
Pak Madia. Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Ya. Kalau Pak Kece itu, Pak Kece kan sudah pernah bilang, hadis itu kan karangan manusia, dia enggak percaya. Jadi nggak usah didatangin hadis. Datangin Al-Quran aja Pak Kece. Pak Kece kalau gitu nanti jilat ludah sendiri kalau bilang mendatangin hadis Pak Kece. Nanti malu Pak Kece, video Pak Kece ratusan loh. Banyak video Pak Kece menghujat hadis. Nah sekarang Pak Kece mendatangin hadis itu menjilat ludah sendiri namanya. Pak Kece Al-Akaf 9. Al-Quran aja Pak Kece, datangin Al-Quran. Al-Akaf ayat 9, kul ma kuntu bid'a minar rasuli ma adri mayuk alubi walabikum inna tabihu ila mayuha wa ma ana ila nadhirum mubin. Itu Al-Akaf ayat 9. Akulah bukan rasul-rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadap kamu, dan aku hanya memberi peringatan yang menjelaskan. Itulah perkataan Muhammad di dalam Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Jadi memang saya perlu dijelaskan kepada publik bahwa hadis itu karangan manusia. Makanya sekarang pada kaget orang ketika dikatakan bahwa hadis itu karangan manusia. Banyak santri diminta dibaptis, bahkan ustadznya dibaptis. Karena kaget dia, oh iya ya ini karangan manusia katanya, kenapa dibangga-banggain katanya. Begitu. Pak Kece, lagu-lagu yang dinyanyikan Lucy tadi karangan semua loh Pak Kece. Kenapa dijadikan nyanyian di gereja segala itu kan karangan manusia. Itu menghibur hati, Dit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu menghibur hati, Dit. Itu bukan karangan manusia, Pak. Itu karangan manusia. Pak Madia, jadi kalau ada hadis sama begini, Pak. Pak Madia begini. Itu lagu-lagu yang dinyanyikan Ibu Lucy tadi itu bukan karangan manusia, itu perkataan. Nggak ada di Bible, nggak ada di Bible itu. Madia cek di mana di Bible. Coba lagu yang dikarang yang dinyanyikan Ibu Lucy itu firman Tuhan. Firman Tuhan, Pak Madia. Pak Yusuf yang bilang bukan Madia. Kalau itu catatannya sendiri bilang. Catatan berdiskusi tolong Anda yang sopan ya, karena kalau nggak sopan nanti saya turunin dulu nih, ya. Tolong kalau orang lagi bicara Anda diam dulu ya supaya diskusi kita terarah dan mengedukasi banyak penonton ya. Izin Pak Yusuf. Mohon maaf saya putus tadi. Izin Pak. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu sebentar. Yang dinyanyikan Ibu Lucy tadi itu firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dijadikan lagu. Tapi kalau hadis itu perkataan manusia yang dijadikan firman. Itu berbeda, Pak. Makanya salah satu hadis itu kan mengatakan bahwa kalau kita bunuh cecak itu dengan satu kali pukulan pahalanya kan besar. Cecak di rumah saya banyak cecak ini, Pak Madia. Saya nyanyi ya. Cecak di dinding. Kalau merayam. Kalau dipukul dapat pahala, Kece. Nyamuk jebrod. Cecak di dinding. Kalau dipukul dapat pahala. Oke. Pak Pendeta Yusuf, saya izin mau mengcover tentang yang ditanyakan Ibu narasumber itu tadi di private chat saya udah kirim linknya. Mungkin Pak Nebu bisa menjelaskan nanti Pak ya, biar supaya gantian bicara. Oke. Baik, kita tampilkan dulu ya, kita share link dulu, share screen. Bentar ya. Oke, silakan Pak Nebukadnesar bisa jelaskan, bisa dibacakan. Ya. Kalian saya zoom sedikit. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair according to Urwah bin Zubair yang terakhir telah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah yang nomor 12 radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ru'yah as-syarikah, mimpi yang benar dalam kurung di dalam tidur.
tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun langsung aja Pak D ke menuju ke Warakah, itu ke Warakahnya aja langsung menuju ke Warakah. Jadi itu yang mengajari. Artinya setelah dia mendapatkan satu yang dikatakan wahyu, tapi saya juga nggak tahu wahyunya itu yang disuruh baca apa. Ya, ikro disuruh baca berarti Muhammad itu melihat. Ya, kalau sudah melihat walaupun tidak baca ada, tapi begitu saya berdebat itu harus dilafalkan ikro. Berarti kan harus diingat, tapi kenapa tidak ada di wahyu? Sedangkan wahyu ikro itu ada di surah 96. Kenapa pertama kali wahyu turun tidak ada di surah pertama? Yang kedua, bahwa yang menjelaskan bahwa itu Jibril adalah Naufal, Warakah bin Naufal. Kenapa seorang nabi tidak tahu kalau itu malaikat? Pak Madia. Oke, Madia tanggapin. Yang pertama, Madia ucapkan selamat dulu ya kepada Ibu Lucy yang jadi murtad ya, menjadi orang musyrik, yang menyembah Tuhan yang bunuh diri. Udah jawab aja. Kamu nggak usah selamat ya di hadis ini, untuk Madia yang masih tersesat. Nabi kamu, junjungan kamu mau bunuh diri. Jelaskan, jawab. Selamat. Madia selamat ya. Ya, Madia. Selamat ya, Madia masih tersesat. Ya, Madia ucapkan selamat dulu, menyembah Tuhan yang bunuh diri dulu untuk selamat juga. Nah ya, sekarang kamu menista ya, nanti jangan dinista ya. Ya, selamat juga tuh. Ya, tapi kami tidak punya moral, Madia. Ya, enggak mau melakukan yang kamu lakukan. Anda akuin enggak bunuh diri dulu. Anda akuin enggak? Karena kamu sesat. Tolong dijawab. Ya. Tolong dijawab. Karena kamu sesat. Kamu jawab dulu tuh pertanyaan itu. Hai orang ini. Jawab tuh pertanyaan ibuku. Kamu sesat nggak bakal kamu bisa terima. Loh, aku mau tanya Anda. Bapak dari mana faktanya mengatakan bahwa Yesus itu bunuh diri, Pak? Loh, di dalam ajaran Bapak. Dengan dia mati di dalam ajaran Bapak. Dengan dia mati di kayu salib. Mati di kayu salib bukan karena bunuh diri, Pak. Jadi siapa? Nah, begini, Madia. Bapak nonton filmnya ya, Pak. Bapak nonton filmnya. Oh, jadi dia. Kalau misalnya Bapak nggak mau baca Alkitab, Bapak nonton filmnya. Oke, sekarang saya bertanya. Teman-teman bisa diam sebentar ya. Saya tanya. Bapak yang Bapak tahu Isa Al-Masih itu mati atau tidak? Yang Madia tahu, Isa Al-Masih itu dilahirkan, kemudian nanti dihidupkan, baru dimatikan. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Maksudnya ayatnya apa ya, Pak? Dihidupkan, dimatikan. Gimana tadi, Pak? Isa Al-Masih itu dia diwafatkan. Untuk sementara dia diwafatkan. Lalu? Iya diwafatkan. Ya dimatikan. Caranya, Pak? Cara dia diwafatkannya bagaimana, Pak? Kalau yang Bapak tahu secara Islam Bapak tahu Isa alaihissalam itu matinya kenapa? Isa Al-Masih itu matinya karena dia pada saat itu mau disalib, dia dinaikkan ke atas langit, diwafatkan. Berarti nggak mati, Pak, langsung naik. Berarti nggak mati ya, langsung naik ke surga kan? Diwafatkan namanya. Diwafatkan itu mampir dulu di langit kedua dia. Istirahat dulu dia, ditidurkan lah otomatis dia. Nanti menjelang hari kiamat dia turun. Mana dalilnya? Mulai berdongeng. Dalilnya surah An-Nisa ayat 157. Silakan Anda buka. Sebutkan Pak. Nggak apa-apa Pak. Kita saling bertukar ilmu namanya, Pak. An-Nisa, surat An-Nisa ayat 157. Silakan Anda buka. Itu kan dalilnya itu. Baik. Dalilnya apa Pak? Di situ tidak diwafatkan, Dit. 157 itu tidak ada diwafatkan di situ, diangkat. Karena itu hanya prasangka belaka. Di dalam Islam diangkat itu diwafatkan namanya, menurut ajaran Islam. Baik, saya ingat sekali ya. Nggak ada Pak diwafatkan. Saya Islamnya tok-tok loh Pak. Begitu juga Pak Kace. Baik. Terserah Anda bantah. Kalau menurut ajaran agama Anda tidak, dalam Islam diwafatkan itu diangkat ke langit. Saya kan Islam Pak. Saya Islam. Tidak ada diwafatkan. Berarti Anda Islam diangkat itu. Berarti Bapak Islam yang tidak lebih paham. Bapak sekarang ke Pak Kiai dan Ustadz tanyakan lagi, Isa itu udah mati apa belum?
Semua orang Isa Islam juga- taunya Isa Al-Masih itu belum mati, Pak. Langsung diangkat ke surga. Karena ada ayatnya, Pak. Kaci bantu Ini- saya, Pak, ya. Bukan, Ayat ya. Al-Qur'annya ya, Pak. Ada Baik. ayatnya seperti ini. Diwafatkan di dalam Wa Islam. qaulihim Diwafatkan di inna dalam- qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fisakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa iddo'al dhanni wa ma qataluhu yakinan. Artinya, nah ini artinya ya, tinggal artinya ya, dengerin. Di private Ya. Pak ada linknya udah saya berikan. Di private di Ado sudah saya berikan linknya. Dan kami hukum, dalam kurung hukum ya, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Siapa tuh dia? Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi hanya prasangka belaka, ngimpi itu. Jadi nggak ngelihat. Pak Kace, mohon maaf, ini ada lagi ayat yang saya ingat cuma artinya saja, Pak. Pada saat itu saya dapat ayat itu juga dari waktu saya di Injili Tuhan ya, di dalam Nah, Al-Quran. iya, itu yang Jadi, ini ayat ini yang dibacakan Arabnya betul. tadi sama saya barusan. Iya betul Pak, maksud saya ada satu lagi yang begini Pak ayatnya, saya tahu artinya aja, bahwasanya gini, bahwasanya sesungguhnya Allah itu maha mengelabui gitu loh Pak. Oh. Jadi kan ada kan Pak ya dari ayat yang Bapak tadi Allah- bacakan, lalu ada Allah itu- Surat sambungannya. 3 bahwanya Al-Imran ayat 54 itu. Allah itu Ya kan, Pak? penipu dari segala penipu, Pak. Bu. Iya, Kata dia jadi gini, bahwa Allah itu maha mengelabui. Saya bilang, Bukan astagfirullahaladzim, berarti gue nyembah Karena- Tuhan yang suka tipu dong. Saya Allah itu wa makaro makarullah wa ghairu makirin gitu ya. orang. Allah itu suka menyesatkan orang. Kalau setiap kali itu baca ada Al-Quran ayatnya itu, loh, bukan kata maka saya. Allah Benar gak Pak Kace? Ada ayatnya Itu Pak Kace banyak. ya? Iya. Betul, betul Jadi ada Pak ayatnya, Madi, betul. kita Iya, betul. bicara Betul, bukan Pak. berdasarkan kitab Aku tahu, Kristen, tapi itu berdasarkan ayatnya. kitab Al-Quran yang dulu kita yakini juga. Saya tahu, tapi Anda tidak membaca tafsirnya. Ayat itu Madia, Loh, Madia, itu justru Madia, tafsirnya Madia, Pak. Madia, Itu Madia. tafsirnya Pak. Anda tadi katakan, Anda Silakan tadi lanjut. katakan, Saya mau biasa. Madia, Anda tadi katakan bahwa Yesus mati bunuh tapi diri. Saya minta Itu dalilnya. enggak, pertanyaan Ibu belum dijawab itu, dia alihan itu. Pertanyaan Nebukadnezar belum dijawab Pak sama Madia itu. Tak sanggup dia jawab. Lanjut, Pak Debu, lanjut. Ya, makasih Pak Madia. Kalau Ahmad itu sebagai, nah kenapa dia nggak tahu kalau itu Jibril? Kok malah si Naufal, Waraka bin Naufal yang memberitahukan bahwa itu Jibril. Oke, mana jawab dulu ya. Itu kan dalam proses Nabi Muhammad kan dalam posisinya sebenarnya beliau itu posisinya sudah seorang nabi. Nah, begitu beliau menerima Siapa yang wahyu- bilang dia seorang nabi? Siapa Pak? apa? Dia kan baru Di dalam- pertama kali terima ayat. Dia kan baru pertama kali Nah, terima ayat. Anda Ikro, tidak bisa tiba-tiba proses membedakan. dia seorang nabi. Siapa yang bicara Anda seperti tidak itu bisa Pak? Kalau membedakan apa di dalam Islam itu perbedaan nabi dan rasul itu Anda harus bisa bedain ya. Anda Nah, harus bisa bedain terus. ya. Jadi dia nabi ya, perbedaan bukan nabi dan rasul ya. Pada saat Jadi dia menerima nabi. wahyu itu posisinya itu sudah boleh nanti setelah menerima wahyu itu menyiarkan ajaran Islam itu. Itulah Kapan namanya wahyu rasul pertama dalam diterima, Pak? Islam. Kapan wahyu pertama Pada- diterima? Pada saat itu di dalam Gua Hira itu kan menerima surah Al-Alaq ayat Apa 1 sampai bunyinya, 5. Pak? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah bismi Loh, rabbikal ladzi yang di- khalaq itu. Itu seterusnya. bukan, itu cerita. Itu diceritakan bahwa Muhammad disuruh baca. Yang mau dibaca wahyunya itu apa? Bacalah. Nah.
Baca ayatnya Nah, apa? itu kan ada tulisan, berarti ada. Monggo, apa itu wahyunya? Yang mana? Yang mana? Itu kan Isra Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Iqra Ya itu. itu kan bercerita ikro Muhammad ikro. Masa wahyu? Bacalah, kemudian dia pulang ketakutan, menggigil. Masa itu wahyu? Itu kan bercerita, Allah bercerita pada waktu itu Muhammad di Gua Hira bertemu dengan seorang malaikat, tapi dia belum tahu kalau itu Jibril. Kemudian Jibril bilang, ikro, bacalah. Nah itu wahyu yang disuruh ikro itu apa, Pak Madya? Gitu loh. Yang wahyu yang dibaca itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang disuruh baca. Bunyi wahyu tersebut adalah, iya, bunyinya adalah, ya Allah, ya Rabbi, mari digowo gak dirabi toh, Madya. Ikut cerita, bukan wahyu. Kalau wahyu itu langsung ngomong ke Muhammadnya, tapi itu menceritakan Muhammad disuruh baca. Nah kemudian kalau itu memang wahyu, ikro itu adalah wahyu, apa wahyu itu yang disuruh baca itu loh? Nebukadnezar. Yang disuruh baca itu yang surah Al-Alaq itu firman Tuhan. Wahyu itu. Ya, kamu kayak kipas angin lagi. Masa aku harus beli panadol lagi? Jadi makna Anda paham makna ikro yang siapa? Pak Nebukadnezar, nanti kalau ditanya begitu, nanti si Madya bilang itu penjelasannya ada di hadis. Betul. Hadis yang memahami. Kalau mereka sudah tidak paham dengan apa yang ditanyakan, nanti mereka balik lagi ke hadis, penjelasannya ada di hadis. Ya, makanya itu cecak di rumah saya ada banyak nih. Bapak mau datang apa bagaimana? Oke, Madya jawab dulu. Jadi di hadis, jadi yang pertama, ikro yang pertama di hadis itu menyuruh Nabi Muhammad itu agar dalam Al-Quran itu membaca seperti biasa. Ikro yang dua memahami artinya. Ikro yang ketiga memahami maknanya. Itu yang diisyaratkan di dalam hadis itu. Kemudian ayat yang diturunkan yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kelar. Nah, yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu apa? Ikro. Itu makna, itu penjelasan makna ikro. Makanya disuruh ikro penjelasan makna ikro. Begini, ya, oke. Madya, ya, oke lah. Kamu menjelaskan masalah ikro. Sekarang gini, saya ini malaikat, ya. Kemudian saya menemui Madya. Madya, bacaan itu sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Bacaan itu. Kemudian Muhammad bilang apa? Saya tidak bisa membaca sesuai dengan artinya ada bacaan. Artinya di situ ada artinya di situ ada bacaan. Paham ya? Ada bacaan. Nah, bacaan itu tulisannya apa, Pak Madya? Nah, oke, saya jawab. Pada saat malaikat mengatakan ikro, ini artinya begini. Nabi Muhammad itu dia pasrah duluan, tidak mengetahui apa-apa, tidak paham apa-apa. Jadi dia langsung berkata, saya tidak bisa membaca. Itu pemahaman bukan berarti disuruh membaca. Anda harus pahamin itu makna hadis itu. Artinya pada saat itu Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, buta huruf namanya. Ya, bagaimana seorang Tuhan, bagaimana seorang Allah memberikan perintah untuk suruh baca, sementara dia sudah tahu ini orang buta huruf tidak bisa baca. Itu bagaimana sih ini apa untuk menggenapi kenubuatan, Pak? Untuk menggenapi kenubuatan sebelumnya di Yesaya yang sudah dibahas oleh Bu Bapak. Lari ke Yesaya. Alkitabmu palsu, Pak. Mengemis. Gini, Pak De. Saya menyela. Madya, kalau saya bisa buktikan Muhammad itu nggak buta huruf di Bible Anda itu ada yang tidak bisa membaca loh di dalam. Kalau saya bisa buktikan Muhammad itu nggak buta huruf gimana? Kamu mau dibaptis? Saya bisa buktikan kalau Muhammad itu tidak buta huruf. Kamu mau dibaptis? Itu apa? Kamu mau dibaptis? Jawab, ya atau tidak?
Ya atau tidak? Teknis itu nggak penting. Iya atau tidak? Jawab ya atau tidak, nggak usah muter-muter. Ya, teknis kebenaran nggak penting kata Madia, karangan yang penting. Nggak perlu menjawab hal teknis. Jangan gabung katakan nggak perlu menjawab. Kebenaran nggak penting, asumsi Madia yang penting. Jadi teman-teman kan katanya ajarannya jelas banget. Saya bilang tadi, sebelum mendapatkan wahyu pertama, Muhammad itu sudah belajar tentang kitab dari pendeta Al-Buhaira yang namanya siapa Pak? Panjangnya Pak Aceh. Nah pada saat Waraka, dia Pak. belajar tentang Waraka. Alkitab itu berarti kan dia bisa baca Pak. Iya, Waraka bin Naufal. Nah, Barokah bin Naufal itu kan dia sudah bisa baca loh berarti. Jadi Satu. gini Bu, saya selabu. Di hadis yang ditampilkan dan dibacakan oleh Pak Nebu Kanezar tadi, seperti mulut si Madia yang menyesatkan tadi katanya Yesus mau bunuh diri, ya. Di sini saya di hadis itu, di hadis itu Bu, setelah Waraka mati, 1 tahun wahyu tidak turun karena apa? Waraka udah mati, ya. Yang kedua, setelah Waraka mati, Muhammad depresi, dia mau bunuh diri. Boleh ditampilkan lagi, Pak. Makanya saya berani tantang dia. Kalau saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan dalilnya yang otentik tentang Muhammad tidak buta huruf, apakah Madia mau dibaptis? Itu aja, jawab ya atau tidak, itu aja. Nggak usah berbelit-belit. Oke, Madia jawab dulu ya. Jadi apa yang disebut dengan Nabi Muhammad nih buta huruf ini maksudnya apa? Artinya Nabi Muhammad itu tidak mengetahui, memahami kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang. Yang benar. Ngarang lagi. Ada, tetapi itu di Gua Hiro loh, Jadi Nabi Muhammad itu tidak memahami, tidak mengerti. Nah, kalau kamu mengerti, buka dalilnya mana dalilnya? Mana coba? Jelasin. Mana dalilnya? Anda silakan. Apa yang dimaksud dalam Islam itu dalam Sirah Nabawiyah. Nah, apa yang dimaksud Madia mungkin bukan Islam. Jangan begitu lah. Tidak semua orang Islam berasumsi begitu, Madia. Kamu jangan gitu. Yang asli begitu. Coba Anda jelaskan mengapa Yesus. Aduh, mulai lagi kau udah. Kenapa dia bunuh diri untuk siapa? dosa manusia? Kenapa Tuhan harus mati dulu untuk menebus dosa manusia, bunuh diri dulu? Nabawiyah siapa yang nulis, Madia? Apa? Nabawiyah siapa yang nulis? Sirah Nabawi siapa yang nulis, Dit? Sirah Nabawi siapa yang nulis? Itu sahabat Nabi. Benar, sahabat Nabi, kamu tahu sendiri. Iyalah. Ah, dari mana kamu tahu? Sedangkan kamu ngutip Yesaya. Pak Madia, saya mau bertanya nih Pak Madia. Iya, itu Pak. batu Hajar Aswad itu katanya bisa menghapus dosa ya Pak? Oh iya, bisa menghapus dosa. Sama orang yang mencium dinding ratapan itu juga menghapus dosa katanya. Orang Yahudi, orang mencium patung Yesus itu acara Nisa itu juga katanya menghapus dosa. Kamu bicara pakai dalil, Madia. Jangan asumsi. Nah, sekarang kamu tuh. Pak Yusuf, Pak Pendeta itu baru saya kirim linknya tadi si Muhammad mau bunuh diri di private chat tadi kirim kali. Iya, tunjukkan ayatnya kalau bisa menghapus dosa, kalau cium batu dinding, cium Bunda Maria bisa menghapus dosa. Ayat di mana? Di mana ayat? Ayatnya di mana? Nah, kalau dengar-dengar ayatnya di mana? Nah, itulah yang namanya kebiasaan ajaran pembuat hoak, pembuat palsu yang begitu. Ya kan? Jadi untuk apa mencium batu dinding? Berarti Anda percaya sama hoax ya. Anda ini suka memfitnah. Nah, kalau Anda mengatakan itu benar, tunjukkan dalilnya mana? Tunjukkan dalilnya mana? Aku tanya Anda, untuk apa orang Yahudi mencium batu dinding? Kenapa Anda sekarang lihat? Nah, ini dia nggak ngerti. Ini dia nggak ngerti. Ya. Kalau saya melihat ada berbeda, Pak. Itu namanya Madia, ya walaupun berbeda kita ngerti maksudnya. Itu artinya ratapan. Dia masih menunggu Mesias yang akan datang. Itu yang kamu, tapi bukan Muhammad loh. Ya. Dia tuh nunggu Nabi Muhammad itu. Bukan penghapus dosa. Bukan menghapus dosa. Nunggu Muhammad. Ntar dulu Pak saya tanya, dia bilang katanya nunggu Muhammad.
Sampai sekarang kan orang Yahudi masih berdoa di di tembok ratapan. Dia berarti nunggu Muhammad. Emang Muhammad akan datang lagi, Pak? Dia udah mati loh, Pak. Mayatnya udah dimakan cacing kali. Dia masih menerima, ada yang enggak gitu. Aduh, ampun Nadia. Berarti Bapak percaya bahwa Mesias itu nanti yang datang akan Muhammad ya, Pak? Bukankah di dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan bahwa Imam Mahdi itu akan datang, dan Imam Mahdi itu siapa? Isa Al-Masih, Pak, yang akan datang menghakimi dunia ini. Itu bukan Isa Al-Masih. Imam Mahdi itu di dalam Islam itu namanya keturunan Nabi Muhammad Al-Mahdi, bukan Yesus. Ya. Yang turun nanti Dajjal, ada nanti Dajjal. Kalau yang mirip Yesus KW namanya itu Dajjal namanya. Begitu. Yang turun bunuh babi, patahkan salib siapa, Pak? Yang mematahkan salib itu yang aslinya Isa atau Isa Al-Masih itu. Itu turun ke bumi atau turun ke neraka? Turun ke bumi nanti. Ke bumi. Dia berkelahi. Jadi ada dua ya. Itu, Bang. Yang turun ke bumi ada dua. Ya? Ada Yesus asli, ada Yesus KW. Ya. Yang KW Dajjal itu lain nanti dia. Sama-sama kelain. Dia banyak yang suka sama yang Dajjal itu. Pak Madia, saya sarankan Anda untuk belajar lebih banyak lagi ya, karena saya lihat keterangan-keterangan yang Anda sampaikan itu jauh dari ini ya, jauh dari apa logika, jauh daripada memberikan edukasi kepada penonton ya. Oke, sekarang terakhir Ibu Lucy memberikan closing statement, karena ya muslim tidak ada yang bisa memberikan ini penjelasan yang sesuai dengan apa yang mereka tuliskan di dalam kitab mereka. Silakan Ibu Lucy, closing statementnya Ibu. Ya, Ibu Lucy rupanya terputus. Oke, Pak Kace, silakan Pak Kace. Iya, baik, terima kasih Pak Yusuf Manubulu, terima kasih juga teman-teman penonton YouTube dimanapun Anda berada. Saudara penonton yang menyaksikan dan menilai, ternyata yang mengaku-ngaku beragama Islam, ahli kitab, ahli hadis, ahli Quran, tapi ternyata tidak satu orang pun yang bisa menunjukkan kebenaran Islam, tidak bisa menunjukkan kebenaran yang dia akui paling benar. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para penonton malam ini, pilihlah yang benar, yang jelas, yang sudah tidak merepotkan dalam beribadah. Jangan ikut-ikutan melihat mayoritas. Percuma kita ikut mayoritas rame-rame tapi jalannya buntu, tapi jalannya tidak punya kepastian. Ini aja malam ini pesan saya kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran yang tidak jelas arah tujuannya. Hanya suruh membaca dan tidak mengerti artinya. Menghafal, Pak. Iya, juga, baca, Pak. Menghafal, tapi tidak ada yang hafal. Syahrul aja kalau suruh baca Quran malah kabur dia. Kalau ada saya takut disuruh baca Quran, dia banyak utang banyak. Saya bilang, baca nih, baca Arabnya gimana? Saya ingin dengar suaranya bagus nggak, merdu nggak gitu. Tapi dia malah kabur kalau saya. Dia langsung dikunci dulu. Pokoknya yang lain jangan ganggu. Saya mau tanya narasumber katanya. Aduh, Pak Sahrul. Jadi ini sangat mengedukasi, malam ini sangat diberkati dengan kesaksiannya Ibu Lucy dan juga dengan teman-teman yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang ajaran-ajaran hadis Quran. Terima kasih. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Aceh. Ya. Nanti kalau Bapak bacanya merdu-merdu, nanti Bapak didekatin jin juga loh. Takut dia. Udah takut dibacain Yesus, kabur dia. Tadi juga langsung kabur kan. Iya, tadi juga langsung kabur. Nggak mau debat dengan Kece. Masalahnya dia mau lari ke apa? Mau lari ke asbabun nuzul, Kece tahu. Mau lari ke mahorijil huruf, Kece tahu. Lari lagi ke mana? Sorob nahu, Kece tahu. Udah semuanya patah udah, nggak bisa bohong lagi itu. Sorob nahu, ma'ani bayan disebutin, dia sendiri kagak ngerti yang dibacanya. Ma'ani bayan untuk apa? Sorob nahu untuk apa? Nggak ngerti fungsinya.
cuma bisa ngomong doang. Oh, pakai sorop. Setelah saya jelaskan, sorop itu adalah alat untuk membaca kitab gundul, kitab kuning itu pakai sorop. Kalau Al-Quran tidak perlu pakai sorop lagi. Karena apa? Asrah domahnya sudah ada di situ. Jadi tanda bacanya sudah ada. Jadi nggak perlu pakai sorop nahu lagi. Begitu. Yang harus pakai sorop nahu itu kitab kuning, kitab gundul. Ya, dengar-dengar teman semuanya, para ustadz, para kiai. Nih, dengar nih, sorop nahu itu gunanya untuk membaca kitab gundul, bukan baca Quran, nggak nyambung. Al-Quran itu tinggal dibaca terjemahannya, terus artinya tinggal dilakukan. Jangan menanyakan ihdinas siratal mustaqim terus siang malam, jalan yang lurus tidak ketemu-ketemu. Begitu. Jadi supaya pada nyadar lah malam ini, jangan mudah dibohongin dengan bahasa asing. Mereka itu nggak merasa bahwa bahasa Arab itu bahasa asing. Ini yang masalahnya. Karena didoktrin sejak kecil. Ya, anggapan bahasa Arab itu bahasa Allah. Padahal bahasa Arab itu bahasa asing bagi kita. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Begitu. Tidak asing itu bagi orang Arab. Nggak boleh bilang. Makanya kita murtadin kan nggak boleh ya Pak. Mereka kalau tahu kita bilang alhamdulillah, lalu subhanallah, mereka marah Pak karena kita kafir, katanya nggak boleh menyebutkan. Oh, iya. Saya bilang itu makanya saya bilang alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Itu alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Begitu, karena Yesus yang memberikan Tuhan kita, bukan Allah. Jadi Allah tuh nggak ada yang pernah ngelihat Allah. Tidak ada satupun ustadz yang bisa melihat Allah. Pak Kaci, satu lagi. Apakah benar Allah itu sebenarnya adalah nama dewa terbesar tertinggi di Arab, Pak? Oh iya, itulah sebuah nama yang diagung-agungkan. Itu nama Allah. Padahal dia nama bulan. Makanya Muhammad kalau menyembah Tuhannya melihat bulan dia, bulan purnama. Dilihat sama dia. Makanya kalau mau puasa, yang dilihat bulan. Udah kelihatan belum pakai teropong. Nah, terus mau Lebaran juga, dilihat bulannya juga, udah kelihatan belum pakai teropong. Nah, kalau mau Lebaran, oh belum kelihatan, baru THR yang mau sedikit-sedikit kelihatan, begitu. THR mau kelihatan. Begitu, ya teropong, teropong bulan malah THR teropong. Baik Pak Kacen, terima kasih Pak atas terima kasih keterangan yang diberikan ya. Jadi teman-teman kita sudah dibuktikan bahwa kalau teman-teman Muslim diminta penjelasan dari hadis atau dari Quran, nanti mereka mutar-mutar kayak di padang gurun ya. Jadi itulah pembuktian bahwa memang mereka banyak yang tidak paham tentang apa yang mereka imani. Oke, Bu Aubrey, silakan Ibu Aubrey closing statementnya. Ibu Aubrey. Ya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya boleh ke narasumber Ibu Lucy ya? Ya. Salam Ibu Lucy. Iya, salam Bu Aubrey. Pagi. Pagi. Udah mau pagi. Iya, betul. Oke. Salam sadar, saya murtadin juga, Ibu. Iya, puji Tuhan, Bu. Kita bisa saling menguatkan ya, Bu. Amin, puji Tuhan. Ya, Ibu tetap semangat, jangan goyah apapun itu keadaannya, supaya kita bisa kembali bersama-sama terangkat ke dalam kerajaan surga, dalam tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Amin. Kalau untuk pesan-pesan yang lain, seperti saya muslimah, kalau ada yang mendengarkan, saya mau mengajak para muslimah, kalian ini sebenarnya anak-anak Elohim. Kalian sebenarnya statusnya nanti akan ditinggikan Tuhan Yesus ketika kita nanti berada di dalam kerajaan surga. Jadi muslimah, kalau kamu mau tahu bahwa di surga kekristenan itu kita kudus, tidak ada seperti di Al-Waqiah 35-36, berikut juga di Sunan Ibnu Majah 4328. Jadi di sana nanti kita hidup seperti malaikat, diutus dan melayani Tuhan, gitu ya. Saya rasa muslimah juga harus peka bahwa, maaf ada suara apa ya? Oke, baik. Lanjut Bu.
Baik. Oke, kalau tadi Madia kita dengar sendiri ya semuanya, Madia berkata Islam itu, Madia atau Aditya saya lupa ya, dia berkata bahwa Islam itu sudah jelas. Tapi kalau saya bilang inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mamati itu bertolak belakang sekali dengan ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau di dalam Islam, Madia, Aditya, kalian itu belum pasti, karena keselamatan kalian itu ditentukan oleh seberapa banyak kalian mengumpulkan pahala. Sedangkan kalau kalian bisa telisik kembali, pahala kalian itu sampai saat ini pun kalian tidak bisa menghitung. Sudah berapa banyak pahala yang kalian kumpulkan untuk nanti masuk ke dalam jannah yang kalian percaya ya. Lalu saya katakan di Yohanes 11 ayat 25, di situ sangat jelas firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau Madia percaya dengan tokoh Isa yang ada di dalam Quran itu silakan, itu aku yakin iman muslim ya untuk akhir zaman. Bukan seperti kita nanti sampai di Yerusalem baru, seperti itu, tidak seperti Tuhan Yesus. Mungkin itu saja Muslimah Bismarck ya, semoga kamu dijamah. Tuhan Yesus itu saja. Ibu Lucy terima kasih, Pak Yusuf, yang lainnya terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless Indonesia. Tuhan berkati Bu Abre. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa buat pahala ya. Itu hanya pengertian manusia saja. Karena apa? Orang ada tua Pak Yusuf. Kalau merawat ya. Ada pukul cecak. Oh. Ya. Jadi kalau manusia bilang manusia bisa berpahala, itu hanya halusinasi aja, hanya untuk pemutarbalikan fakta. Karena Tuhan Yesus sudah bilang bahwa yang baik itu hanya Tuhan. Apa artinya pahala? Sesuatu yang dilakukan tanpa balasan. Nah, setiap kali manusia melakukan kebaikan, selalu pasti ujung-ujungnya mengharapkan pembalasan. Orang tua menolong anaknya, merawat anaknya, karena dia berharap supaya satu ketika anaknya bisa merawat dia juga. Anak-anak kalau dengar-dengaran kepada orang tua, itu karena anak-anak berharap bahwa permintaan mereka juga nanti orang tua bisa penuhi. Jadi tidak ada lah manusia yang bisa buat pahala ya. Tapi kalau ada yang pemahaman yang ngotot bahwa mereka bisa buat pahala, ya silakan aja kalau Anda mau terjebak dengan pengertian-pengertian manusia. Oke, Pak Kasih atau Pak Nebukadnezar, masih ada yang mau closing statement? Pak Nebu saja. Ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih di kesempatan. Kebenaran suatu kitab suci itu adalah menjawabnya dengan sendirinya tanpa mencomot-comot kitab suci kepercayaan orang lain. Dan itulah kebenaran. Apabila kitab suci itu mencomot kitab suci kepercayaan orang lain, itu adalah pembenaran. Hanya itu aja lah. Terima kasih Pak Yusuf sudah diberikan waktu. Baik. Terima kasih Pak Nebukadnezar. Pak Kasih mau closing statement? Saya kira cukup saja Pak Yusuf. Sudah banyak menit ya. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan. Terima kasih. Salam kemenangan. Ini Ibu Lucy sempat terputus lagi. Sebetulnya kita berharap Ibu Lucy bisa closing statement buat kita semua. Dan kalau belum memungkinkan, nanti kami akan hadirkan untuk tayangan kesaksian jilid 2 ya, karena Ibu Lucy ini merupakan salah satu pribadi yang cukup alot ya, cukup sulit untuk imannya itu bisa beralih ya, karena di dalam pemahamannya bahwa keyakinannya sebelumnya agamanya adalah sesuatu yang terbaik, yang the best. Nah, bagaimana kisah perjalanannya yang bukan berminggu-minggu saja tapi bertahun-tahun, bagaimana Tuhan bisa melululantakan, menjebol semua pertahanannya, dan dia bisa menemukan kasih yang luar biasa, melihat Tuhan yang sesungguhnya,
dan sekarang dia begitu luar biasa membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan tayangkan di kesaksian yang kedua ya. Oke, semuanya terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Bu Abre, Pak Kace, Pak Nebukadnezar, Pak Kasih Karunia, dan teman-teman yang lain yang belum bisa berdiskusi, Pak Nabi YouTube juga, ya, dan yang lain-lain lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan.